Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Annyeong, shalom anak-anak yang hebat dan luar biasa. Bagaimana kabarnya? Ibu berharap kalian baik-baik ya. Hari ini kelas 2 akan belajar pembelajaran 2, tema menghormati orang yang lebih tua di lingkungan sekitar. Dalam 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 2. Subtema 1 menceritakan contoh menghormati orang yang lebih tua yang terdapat di dalam Alkitab. Tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa mampu menyebutkan contoh menghormati orang yang lebih tua yang terdapat di dalam Alkitab. Nah, sebelumnya kita berdoa untuk membuka pembelajaran kita. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Hari ini kami mau belajar pendidikan agama Kristen. Berkati pembelajaran kami awal sampai akhirnya. Sama-sama kita katakan amin. Sikap menghormati tidak hanya diberikan kepada orang tua, tetapi juga kepada orang yang lebih tua usianya dari kita. Rasa hormat kepada orang tua maupun orang yang lebih tua menunjukkan kasih kita kepada mereka. Dalam 1 Timotius 5 ayat 1-2 kita dapat belajar dari seorang Paulus yang mengajarkan kepada Timotius bagaimana bersikap dalam menghormati orang yang lebih tua. Siapa ya Paulus dan Timotius? Sekarang kita akan belajar tokoh Paulus. Paulus dilahirkan di Tarsus, daerah Silisia, pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan Yunani. Dia berasal dari sebuah keluarga Yahudi yang berbahasa Aram dan kaya. Hari ke-8 setelah lahir, dia disunat dan diberi nama Saulus atau nama Romawi Paulus. Sejak kecil ia belajar bahasa Yunani, bahasa pergaulan di Tarsus. Sekitar umur 19 tahun, ia diperkirakan datang ke Yerusalem dan menjadi pengikut seorang yang giat dari golongan kaum Farisi. Semasa mudanya, Paulus dididik di Yerusalem oleh Gamaliel yang memberinya pengajaran mendalam tentang agama Yahudi. Pekerjaannya adalah seorang pembuat kemah. Nah, sekarang kita akan belajar tokoh Timotius. Timotius adalah warga Listra di Provinsi Galatia. Kota itu merupakan koloni Romawi. Ibu Timotius bernama Eunike, neneknya Lois. Timotius adalah anak dari perkawinan campuran, ibunya seorang Yahudi dan bapaknya seorang Yunani. Timotius menjadi murid Paulus yang juga ikut mendampingi Paulus dalam beberapa pelayanan mengabarkan Injil. Timotius adalah orang yang dapat dipercaya dan dapat diutus kemanapun oleh Paulus sebab ia pasti akan pergi. Dalam 1 Timotius 5 ayat 1-2, dua ayat ini menetapkan semangat yang seharusnya ada di dalam suatu hubungan antara orang-orang yang berbeda usia. Kepada orang yang lebih tua, kita harus menunjukkan kasih sayang dan rasa hormat. Orang yang lebih tua harus diperlakukan seperti bapak dan ibu. Paulus menyampaikan kepada Timotius bahwa bagaimana contoh menunjukkan rasa hormat itu kepada orang yang lebih tua adalah sebagai berikut. Pertama, tidak berlaku keras kepada orang yang lebih tua, melainkan menegurnya sebagai bapak. Kedua, menegur orang-orang yang sebaya seperti menegur saudara. Ketiga, menegur orang-orang yang lebih muda seperti menegur adik dengan penuh kemurnian. William Barclay mengatakan tidak mudah untuk menegur orang lain, apalagi jika harus menegur dalam kelembutan. Jika teguran yang diberikan dengan kemarahan mungkin akan menimbulkan rasa takut dan menyakitkan serta bisa menimbulkan dendam. Nah, kesimpulan dalam pembelajaran kita, jadi seperti Paulus yang memberi nasihat kepada Timotius untuk menghormati orang yang lebih tua, demikian juga dengan peserta didik. Kalian juga dapat menghormati orang yang lebih tua di sekitar kalian. Di antaranya kakek, nenek, paman, bibi, guru, kakak, dan lain-lain. Nasihat Paulus kepada Timotius itu dapat menjadi pedoman untuk dapat menghormati orang yang lebih tua. Nah, sekarang tugas kamu, tulislah di buku tulis kamu jawaban dari soal-soal di bawah ini ya. Pertama, bukalah buku paket agama Kristen kamu halaman 17. Kerjakan soal-soal yang ada di bukumu. Siapakah tokoh di samping ini? Nah, yang kedua, bukalah buku paket agama Kristen kamu halaman 18. Kerjakan soal-soal yang ada di bukumu. Siapakah tokoh di samping ini? Yang ketiga, tulislah pesan Paulus kepada Timotius yang terdapat dalam 1 Timotius 5 ayat 1-2. Oke, itu dia pembelajaran kita hari ini anak-anak. Sebelum kita menutup pembelajaran, kita mau berdoa penutup terlebih dahulu. Coba tangan tutup mata, kita mau berdoa.
Tuhan, terima kasih buat pembelajaran hari ini. Biarlah pembelajaran yang kami terima mengajari kami untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan mengasihi kedua orang tua kami. Sama-sama kita katakan amin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi anak-anak di pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.